Pas hobinya sih happy, pas giliran akhir bulan bayar tagihan kartu kreditnya jadi sedih lagi. Nah, smart listener, berhobi itu kan menyenangkan banget ya, karena akan sangat-sangat membantu kita mengusir rasa stres. Benar nggak sih yang saya sampaikan ini? Kita tanya dulu kepada Pak Eko sama Pak Teguh. Pak Teguh sama Pak Eko, kalau kita stres, penuh dengan tekanan, mengerjakan atau melakukan hobi itu kan sangat menyenangkan dan benar-benar bisa mereduce stres kita. Itu betul atau tidak? Silahkan Pak Eko dulu. Betul, sangat betul. Sangat Mungkin betul. kita sudah sering ya Mbak Ola mendengar kata endorfin ya. Jadi endorfin Ya. itu adalah hormon kebahagiaan. Dan biasanya hormon kebahagiaan itu timbul ketika kita melakukan hal yang kita sukai. Ya. Ya, jadi hal yang kita sukai atau sesuatu yang membuat kita bahagia, saya nggak tahu bahagia karena endorfin atau karena bahagia endorfinnya keluar gitu ya. Mana yang benar? Ya, tapi intinya memang dalam konteks kondisi COVID sekarang, banyak sekali dokter yang bilang kita harus memperbanyak memproduksi endorfin ya supaya apa? Kekebalan tubuh. Jadi kaitannya dengan kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau saya melihatnya ada dua aspek nih ya mengenai hobi. Ya, terutama kalau yang hobinya berkaitan dengan olahraga ya, karena di satu pihak dia memberikan kesehatan dari sisi fisik ya maupun dari tadi kesehatan dari sisi imunitasnya. Dan yang lebih penting juga sebetulnya hobi itu bagi saya dan mungkin bagi banyak orang itu jadi semacam stress reliever ya, artinya mengeluarkan hal-hal yang menjadi beban kita sehingga kita juga memiliki darah baru lah, bukan hanya untuk tubuh tapi darah untuk pikiran, terutama untuk jiwa. Ya, jadi memang dalam pandemi ini banyak sekali saran untuk bagaimana cara meningkatkan imunitas, salah satunya adalah dengan olahraga atau menjalankan hobi. Masalahnya hobi itu tidak selalu murah ya, apalagi sekarang gitu ya, kebanyakan hobinya kan sepeda sekarang ya. Kalau saya lihat yang paling booming itu sepeda kalau saya lihat sekarang. Tapi kira-kira begitu Mbak Ola ya, kenapa kita coba bahas nih hari ini. Ya, paling booming adalah bersepeda, tapi mungkin juga ada hobi-hobi lain yang banyak. Ya dikerjakan oleh smart listener. Apa sih hobi Anda? Mungkin yang orang tahu secara umum itu adalah bersepeda gitu ya, olahraga basket misalnya, atau sepak bola, atau futsal begitu. Kalau Anda sendiri hobinya apa? Kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau bicara tentang hobi, ini kan kalau sesuatu yang menyenangkan kadang-kadang kita jadi tidak berhitung-hitung ya. Ya udahlah, kan ini sesuatu yang menyenangkan ya gitu. Nah, apakah ini seringkali yang juga berefek kepada bocor halus nih di keuangan kita ya? Karena kita menganggap karena menyenangkan ya udah nggak apa-apa dong, seberapa besar pun saya keluarin, it's okay begitu. Gimana tanggapan Pak Teguh? Iya, sebetulnya tujuan utama dari menyalurkan hobi kan supaya kita bisa happy ya, sehingga endorfinnya naik, imunitas naik, kan ini lagi dibutuhin banget ya. Hobinya bisa macam-macam. Hobinya bisa traveling. Nah, yang kayak gini nih agak susah ya, traveling. Mungkin bisa melakukan traveling hanya jalan-jalan tapi di mobil doang, nggak keluar dari mobil. Atau tadi bersepeda, atau tanaman itu juga nggak murah ya, Mbak Ola ya. Itu juga hobi yang ini. Nah, ketika itu membutuhkan budget yang relatif besar, saya ingin menyampaikan begini Mbak Ola. Jangan sampai kita mengelola keuangan justru membuat kita nggak happy. Jadi kesan orang gitu kan, yang namanya Teguh, yang namanya Pak Eko, itu kayaknya hidupnya ini banget gitu ya. Kayaknya enteng sekali ya, gitu. Irit banget kayaknya, nggak ada hobi yang disalurin kayaknya, enggak juga. Kita juga perlu happy, kita perlu juga menyalurkan hobi kita, ya kan. Pak Eko yang kalau tiap pagi bisa jalan berapa puluh kilo gitu kan, luar biasa gitu kan. Tetap ada kesenangan-kesenangan yang harus kita lakukan, tapi intinya kita harus kelola keuangan kita, jangan sampai happy yang kita ingin timbulkan justru membawa ke unhappy. Tidak happyan.
kita, gitu kan. Jadi Oke. pas hobinya sih happy, pas giliran akhir bulan bayar tagihan kartu kreditnya jadi sedih lagi. Jadi tujuan untuk happy-nya jadi nggak ini, sehingga boleh banget. Tapi kita kontrol, kita bikin budget, karena ada budget untuk hidup sehari-hari yang rutin. Bayar sekolah anak tetap harus dibayar loh, meskipun online. Ini juga supporting kepada lembaga pendidikan yang kita percayakan anak kita untuk belajar di sana, bener nggak? Bayar listrik, bayar kuota, bayar internet, segala macam itu masih harus jalan. Jangan sampai gara-gara Anda menyalurkan hobi, kemudian internet di rumah Anda putus dan Anda nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi perlu pengalokasian, dan tujuan utamanya adalah supaya kita happy dan imunitas kita naik. Itu sih, Mbak Ola. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung bicara tentang hobi ya. Saya yakin mengerjakan atau melakukan hobi itu menyenangkan banget, dan kalau dilarang itu kita jadi kesel gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu kita tahu itu yang selalu membuat kita menjadi bersemangat gitu. Ada yang hobinya mancing ya, memancing ikan ya, bukan memancing kerusuhan gitu ya, apalagi memancing pertikaian gitu ya. Itu bahaya. Nah, kalau saya punya teman-teman di kantor itu hobinya main games ya, Pak Eko sama Pak Teguh. Pokoknya selama tidak mengganggu pekerjaan, saya bebasin deh mau nge-games dimanapun ya, monggo lah gitu. Nah, kalau saya ditanya, kalau Pak Eko sama Pak Teguh, pasti ini hobinya kan hobi-hobi mahal ya, hobi yang mengeluarkan uang. Kalau saya hobi yang mendatangkan uang, Pak Eko sama Pak Teguh. Jadi kalau saya nah itu. Kalau ditanya hobinya apa lah, kerja dong gitu ya. Hobi kok kerja sih. Oke, Pak Eka sama Pak Teguh, kita lanjut ya bicara tentang hobi ini. Mungkin Smart Listener bertanya-tanya, ngomong tentang hobi, emangnya Pak Eko berhobi juga? Emangnya Pak Eko nggak sibuk tuh menghitung-hitung uang terus begitu ya? Terus Pak Teguh juga nggak sibuk tuh ya membantu klien-kliennya mengelola keuangan gitu. Nah, saya informasikan kepada Anda, Pak Eko punya hobi bergolf ria ya, main golf, dan senang banget kalau dengar Pak Eko sudah kembali aktif main golf gitu. Berarti kan staminanya itu benar-benar bugar banget ya, karena kan membutuhkan tubuh yang sehat. Kemudian juga Pak Teguh, ini hobinya wah, ini tidak murah nih Smart Listener, karena off-road, touring gitu-gitu ya. Jalan-jalan, naik pesawat, ini yang sangat menyenangkan sekali. Nah, Pak Eko sama Pak Teguh, dari pengalamannya Bapak sama selama ini maksud saya, apakah memang pengeluaran untuk hobi itu menjadi sangat besar banget di tengah-tengah pengeluaran bulanannya? Silakan Pak Eko. Pak Eko dulu, baru Pak Teguh. Silakan. Ya, tergantung sih Mbak Ola. Yang namanya hobi itu kan bisa, saya malahan sekarang hobinya yang lebih dominan adalah jalan kaki. Itu sangat murah, ya, sangat murah. Itu dan kita bisa lakukan kapan saja dan bisa lakukan sendiri, nggak harus nunggu orang-orang gitu ya. Tapi memang spektrum tentang hobi ini dari sisi finansial sangat luas ya, dari yang gratisan sampai yang mahalnya minta ampun gitu ya. Tapi kuncinya memang ya, memang dalam segala hal, dalam konteks pengelolaan keuangan itu adalah kuncinya di budgeting. Artinya mahal atau murah itu relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap kemampuan finansial. Ya, kalau gajinya puluhan juta, ratusan juta, mau hobi yang mahalnya kayak apa, tapi misalnya persentasenya adalah berapalah 3%, 5%, 10%, ya, masih tidak mengganggu pos-pos prioritas yang lain. Ya, walaupun hobi sendiri, kalau menurut saya juga bagian dari pengeluaran prioritas, tetapi memang saya pikir akan ada batasan alokasinya lah ya. Nanti Pak Teguh bisa cerita, alokasinya berapa sih? Mungkin maksimum 10% misalnya gitu ya. Nah, jadi saya pikir pemilihan hobi juga mesti berdasarkan tadi ya, hitung-hitungan kemampuan finansial. Jangan sampai ada sih, saya lihat juga beberapa orang gitu ya yang punya hobi yang membutuhkan biaya besar ya, dan kita tahu sebetulnya kemampuannya nggak di situ gitu loh. Itu kan sebetulnya sama aja dengan gaya hidup ya, sama dengan standar hidup gitu. Orang belum waktunya untuk punya mobil ya, dia memaksakan kredit mobil ya, padahal dia harusnya masih pakai motor gitu. Atau orang yang harusnya pakai kendaraan umum tapi sudah berani mencicil untuk punya
motor gitu misalnya. Nah, jadi Ya. kesadaran tentang bagaimana mengalokasikan dana dan membudgetkan itu menjadi penting kalau menurut saya. Oke, oke. Pak Teguh, kalau begitu di dalam pengelolaan tadi kan Pak Eko memberikan kuncinya adalah soal budgeting dan pemilihan ya. Hobinya harus dipilih dan budgetingnya harus sesuai. Nah, dalam rangka supaya hobi ini aman dan keuangan lancar, di dalam keuangan bagaimana sih kita mencantumkannya atau menyelipkannya begitu? Ini sesuatu yang diselipkan atau Ya. sebenarnya di setiap bulan kita bisa budgetkan, kita bisa masukkan di dalam pengeluaran? Kalau itu pertanyaannya, maka setiap bulan kita budgeting. Itu bisa banget. Atau kita budgetin setiap bulan, tapi pengeluarannya tidak setiap bulan. Karena tidak Oke. semua hobi membutuhkan biaya yang setiap bulan. Misalkan sepeda, ya. Ini kita Ya. contoh. Sepeda itu, range harga sepeda itu dari di bawah 1 juta sampai di atas 100 juta juga banyak. Ya kan? 150 bahkan 200 juta itu sepeda doang itu banyak, gitu kan. Sehingga yang perlu kita sesuaikan bukan jenis hobinya, Oke. tapi cost dari hobi kita. Golf misalkan, bisa aja golf ada di tempat-tempat yang mahal sewanya, yang apa namanya untuk bisa masuk, untuk bisa bermain di sana. Ada juga tempat-tempat yang lebih murah. Stick golf juga range-nya tuh luas banget harganya. Anda punya hobi tanaman. Oh, tanaman itu sama-sama jenis tanaman aja itu harganya range-nya juga luas. Bahkan kemarin sempat harganya gelap ya. Jadi Ya. nggak harus yang mahal itu kok, yang satu lembarnya bisa sekian juta gitu lah. Padahal dalam satu tanaman itu ada 5 lembar misalkan gitu ya. 5 lembar daun, satu daunnya satu jutaan gitu kan. Nah ini jadi nggak harus yang kayak gitu. Artinya bukan Anda mengalihkan dari hobi golf menjadi hobi sepeda, nggak nyaman juga. Anda memaksakan beli sepeda. Tapi kalau hobinya memang golf, tapi bisa pilih budgetnya. Anda bisa hobinya adalah sepeda, nggak harus sepeda yang ratusan juta juga gitu. Karena gini, Anda memiliki barang, boleh barang mewah, boleh nih ya, boleh. Kalau memang Anda membutuhkan itu, bukan agar Anda tampak kaya, gitu maksudnya, paham saya? Agar Anda tampak keren. Nah, sehingga supaya itu bisa tersalurkan dengan baik, dengan sesuai dengan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga mungkin sesuai dengan keinginan juga nggak apa-apa sebetulnya, tapi harus ada budgetnya. Karena pada umumnya gini, dari income seseorang, kalau dia punya cicilan rumah misalkan gitu. Karena cicilan rumah tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang pendapatannya menengah ke bawah saja, Mbak. Menengah atas pun punya cicilan rumah, itu hal yang banyak lah, yang banyak. Ya. Tapi harga rumahnya aja tuh yang beda gitu kan. Harga rumahnya doang yang beda, jadi cicilannya juga beda. Biasanya cicilannya antara 30%. Mungkin kalau pendapatannya juga cukup besar, mungkin bisa di bawah itu 10-20% untuk cicilan. Untuk hidup sehari-hari, yang rutin, untuk makan, untuk asisten rumah tangga, untuk bayar sekolah anak, untuk sehari-hari lah ya, yang rutin, yang sifatnya wajib kita keluarkan, itu range-nya itu sekitar 40, mungkin sampai 50%. Ya kan? Range pada umumnya. Tentu berbeda ketika memang pendapatannya sangat besar, gaya hidupnya juga biasa-biasa aja, itu tentu jauh lebih baik. Kemudian setelah tadi yang wajib, maksudnya cicilan, itu wajib kepada pihak yang lain, kemudian wajib secara rutin, karena setiap hari kita keluarkan, kemudian wajib untuk masa depan, yaitu investasi. Itu range-nya ya mungkin 20-30% lah. Syukur-syukur bisa sampai 30%. Nah, sehingga Anda punya budget sekitar 10-20%. Ini kan semua tadi range ya, sehingga ini tergantung range juga. Kalau nggak punya cicilan, maka range ini bisa lebih besar lagi. Antara 10-20% untuk lifestyle. Masukkan hobi di lifestyle itu, antara 10-20% itu. Tapi antara 10-20% itu bukan hanya untuk hobi ya, untuk semua yang sifatnya lifestyle. Gitu kan. Anda hobi sepeda, tapi Anda juga ingin sekali-sekali jalan-jalan, misalkan gitu. Itu ada di sana semua budgetnya. Anda hobi tanaman, tapi Anda juga suka misalkan suka bersepeda juga gitu. Budgetnya di sana. Nah, ketika Anda budgetkan setiap bulan dan kebetulan bulan itu Anda nggak keluarkan, Anda boleh saving untuk bulan berikutnya. Misalkan bulan berikutnya baru beli tanaman lagi. Bulan berikutnya baru beli kaos jersinya sepeda lagi, misalkan gitu. Apalah segala macam, topi helmnya lagi misalkan gitu. Jadi dicicil ya sistemnya ya Pak Teguh. Sistemnya cicil, tapi cicil bukan utang ya.
Iya, cicil iya, untuk iya. bayar Cicil beli tunai. gitu ya. Ya, ya, Hobi jangan pakai utang lah. ya. Itunya. Oke, kalau pakai utang nanti justru kita seolah-olah ingin tampak mewah ya, ingin tampak memiliki tapi sebenarnya sulit di belakangnya begitu.